Teman-teman penikmat cerita horor dimanapun kalian berada, yang sedang di rumah, di kantor, di sekolah, di mall, di pasar, di jalan, dimanapun kalian berada. Semoga semua aktivitasnya dilancarkan tanpa kendala. Sambil menemani waktu senggang, Mimin akan membawakan sebuah cerita horor dari akun Twitter @penulismalam94 berjudul asli Mustika Bambu Kuning, yang bercerita tentang tragedi horor para pembuli. Bagaimana? Sudah bisa menebak ceritanya seperti apa? Kalau belum, langsung saja selamat menyimak dan semoga kalian masih berani. Salam horor. Irma adalah salah seorang sahabat dekatku saat di sekolah SMA. Selain dari Risno dan Lia. Sedikit gambaran dari Irma adalah anak yang sangat berprestasi di bidang akademis. Sehingga dari SD, SMP, sampai dengan SMA, ia selalu mendapatkan beasiswa dari sekolah. Irma yang cerdas, rajin belajar, dan anak yang sangat gigih membantu orang tua sedari kecil. Sadar, ia bukanlah dari keluarga yang mampu. Irma sering berbicara kepadaku, Risno, dan Lia. Cita-cita terbesarnya di dalam hidup bukanlah menjadi orang yang kaya raya, melainkan orang yang diberi kecukupan rezeki oleh Tuhan, tubuh yang sehat, dan jangan sampai membebani orang tuanya. Cita-cita Irma tidak hanya sebatas angan-angan belaka. Sebenarnya, menurutku, Irma sudah berhasil meraih cita-cita sederhananya, yaitu tidak membebani orang tua. Bagaimana tidak? Menurut penuturan Lia, yang terlebih dahulu mengenal Irma sejak di bangku sekolah dasar. Sedari kecil, Irma tidak hanya berprestasi dan mendapat beasiswa, namun juga sudah pintar berniaga. Irma kecil setiap hari membawa termos es yang cukup besar dengan isi es lilin beraneka rasa, yang dititipkan di warung-warung sepanjang jalan rumah sampai dengan sekolah SD-nya. Sisa dari es lilin yang ia bawa dari rumah, ia jajakan kepada teman-teman yang lain saat istirahat jam pertama dimulai. Sepulang sekolah, Irma sempatkan untuk mengambil uang hasil dagangannya ke warung-warung yang ia titipkan sambil ia berjalan pulang ke rumahnya. Uang yang tidak seberapa itu ia berikan kepada sang ibu untuk membeli sayur, dan jika ada lebihan, dengan senang hati, Irma menerima hasil jeripayahnya itu untuk ia menabung. Tidak jarang pula, Irma harus menerima dengan tangan hampa hasilnya berniaga di sekolah, karena banyaknya aneka rupa jajanan modern, serta peminat es lilin sudah mulai berkurang. Jika sudah seperti itu, Irma yang masih kecil mencari pundi-pundi lain dengan berjualan ketan kelapa keliling kampung, berdua dengan kakak perempuannya, Susan. Setelah lulus SD, Irma yang kembali mendapatkan beasiswa saat masuk SMP, tidak membuatnya menjadi besar kepala. Ia masih tetap membantu orang tuanya berjualan dan hidup dalam kesederhanaan. Bagi Irma, ia tidak mengenal kata gengsi untuk membantu perekonomian keluarga. Irma yang pandai mengaji dan pandai berbahasa Arab, serta bahasa Inggris, sering diminta untuk menjadi guru mengaji sekaligus guru bimbingan belajar saat sore hari. Selain karena ia suka membagikan ilmu, upahnya pun bisa dibilang lumayan. Dalam seminggu, ia bisa menerima upah sebesar 15.000 sampai 25.000 dari beberapa orang tua muridnya. Padahal, Irma sama sekali tidak pernah mematok harga mengajar adik kelasnya itu.
dari prestasinya. Tak ayal Irma menjadi anak emas bagi para guru di sekolah. Irma berhasil memenangkan beberapa piala dan medali dalam bidang cerdas cermat serta lomba-lomba akademis antar daerah tingkat provinsi yang juga mengharumkan nama sekolah. Namun, ada pula teman sekelas yang tidak suka dan merasa iri dengan pencapaian Irma. Sebut saja Putri. Putri adalah anak dari kepala sekolah SMP. Ia merasa tersaingi dengan adanya Irma. Berkali-kali Putri kalah saing dengan Irma yang membuat Putri murka dan berniat untuk merundung Irma. Irma sempat dituduh mencuri uang kas. Dan sering kali Irma dituduh dan difitnah bertindak tidak jujur mencontek ketika ujian sekolah. Beruntung, Lia yang juga teman sekelas Irma berani berbicara dan menjadi saksi jika apa yang dikatakan Putri adalah sebuah rekayasa untuk merundung Irma. Oleh sebab itu, sempat di satu semester Irma menjadi ranking 2 dan Putri menjadi ranking 1. Karena kecurangan Putri serta peran orang tua Putri yang juga sebagai kepala sekolah SMP tersebut. Irma yang hari-harinya kini menjadi tidak bersemangat karena merasa banyak ancaman dari Putri. Perlahan mengganggu ke psikis mental Irma. Irma menjadi sering murung dan malas-malasan belajar. Bukannya berhenti meneror Irma, Putri pun pernah dengan sengaja menyembunyikan payung Irma saat pulang sekolah. Padahal saat itu hari sedang diguyur hujan. Naas, di saat Genting, Lia, Titis, dan Novi teman Irma sudah pulang duluan ke rumah masing-masing. Irma yang masih terjegat hujan di sekolah, mau tidak mau ia harus menerobos derasnya hujan. Karena sebentar lagi ia harus mengunjungi rumah adik kelasnya untuk bimbingan belajar. Ya Tuhan, kok tega sekali ya orang yang menyembunyikan payungku. Semoga Engkau mengampuninya ya Tuhan, karena aku sudah mengampuni kesalahannya yang mungkin ia sendiri tidak sadar dengan apa yang ia perbuat. Amin. Ucap doa lirih yang tulus dalam hati Irma saat menunggu hujan reda. Irma terus membatin, kalau aku menerobos hujan, berarti bajuku bakalan basah kuyup. Dan besok aku tidak ada ganti lagi. Jadi, sekedar info, di sekolah Irma ini Senin sampai Selasa masih memakai seragam putih biru. Rabu Kamis memakai seragam batik dan Jumat Sabtu pramuka. Di sela-sela pergumulan batinnya yang hebat, antara memutuskan untuk memaksa pulang karena sudah mepet waktu bimbingan belajar, ataukah tetap berada di sekolah sampai menunggu hujan reda. Tiba-tiba, Irma dikagetkan dengan suara lelaki yang memanggil-manggil namanya. Irma, 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 di sini Irma. Aku ada di bawah batu bata merah, tidak jauh dari tempatmu duduk Irma. Suara itu menggema di telinga Irma. Sangat jelas sekali suaranya walaupun terganggu dengan suara air hujan serta petir yang saling bersahutan. Irma kemudian melihat ke sekeliling, sudah tidak tampak ada siapa-siapa di sekolah itu. Hanya dirinya sendiri. Mungkin aku hanya berhalusinasi. Atau mungkin aku salah dengar kali ya, ucap Irma menampik suara yang baru saja ia dengar. Tidak lama kemudian, suara itu kembali bersuara di telinga Irma, namun kini suara itu lebih menunjukkan arah yang spesifik. Irma, Irma, lihat ke sini Irma. Aku ada di bawah batu bata merah, tepat di sebelahmu Irma. Kamu tidak perlu takut, aku akan melindungimu Irma. Ayo, segera temukan aku Irma, supaya kamu bisa pulang dan tidak kehujanan.
Irma yang penasaran mulai melihat ke sekitar dan mencari batu bata merah yang dimaksud. "Ah, itu dia batu bata merahnya," batin Irma sambil mendekati batu merah itu dan perlahan mengangkatnya. Irma kaget, ternyata di bawah batu bata itu ada sebuah batu yang bercahaya. Dan setelah diamati, di dalam batu tersebut terlihat seperti ada bambu kecil yang berwarna kuning. Irma terus mengamati batu itu yang mungkin berdiameter 2-3 cm. "Hei, anak baik, bawa aku pulang ke rumahmu supaya kamu tidak kehujanan. Aku akan menjagamu." Suara itu kembali terdengar di telinga Irma. Karena Irma yang penasaran ucapan suara lelaki misterius itu, Irma mencoba memasukkan batu mustika bambu kuning ke dalam saku tasnya dan berjalan perlahan menembus hujan. Mata Irma kemudian terbelalak melihat keajaiban yang baru saja terjadi. Setetes air hujan pun tidak ada yang berhasil menembus tubuh mungilnya. Tetapi yang Irma lihat, dirinya seperti dilindungi sebuah payung yang cukup besar, namun tidak kasat mata. Irma yang takjub sekaligus kegirangan langsung berlari pulang menuju rumahnya. Saat di jalan, Irma berpapasan dengan Nek Yatun, tetangga rumahnya yang mau ke warung. Irma seperti biasa mengangguk dan tersenyum menyapa kepada Nek Yatun. Tak seperti biasanya, Nek Yatun tidak membalas sapaan atau senyum Irma, malahan Nek Yatun hanya menatap Irma keheranan dari ujung rambut sampai ujung kaki, sambil mengucek-ucek matanya. Sampai di rumah, Irma segera masuk ke dalam kamar dan berganti pakaian sebelum berangkat mengajar bimbingan belajar. Irma lupa jika dirinya masih menyimpan batu mustika itu di dalam tasnya. Hingga ketika ia kembali pulang ke rumah, sudah ada Nek Yatun yang bertamu menunggu kedatangan dan kepulangan Irma. "Assalamualaikum," ucap salam Irma sambil membuka pintu rumah. "Waalaikumsalam," jawab Nek Yatun dan juga ibu Irma. "Nah, itu Irma sudah pulang, Nek," ucap ibu Irma. "Neng, bisa tidak nenek mau bicara empat mata dengan Neng Irma?" tanyanya. Membuat Irma agak penasaran, tumben sekali Nek Yatun sampai datang dan ingin berbicara empat mata dengannya. "Oh iya Nek, apa mau ngobrol di kamarku saja?" tanya Irma. Kemudian Nek Yatun mengangguk dan mengikuti Irma masuk ke dalam kamar. Baru beberapa langkah masuk ke dalam kamar Irma, bibir Nek Yatun seperti terkunci dan matanya menatap tajam melihat ke arah sudut kamar Irma. "Nek Yatun, Nek, kok melamun? Mau ngomong apa dengan Irma, Nek?" tanya Irma sambil menepuk-nepuk tangan Nek Yatun yang hanya terdiam berdiri mematung di kamarnya. "Subhanallah," ucap Nek Yatun sambil mengucek-ucek kembali matanya. "Neng, Irma tadi kamu pulang sekolah diantar sama siapa? Terus, apa kamu bisa melihat ada seorang pria muda yang berpakaian ala zaman kerajaan zaman dahulu yang mengikuti Neng Irma sampai di rumah?" cecar pertanyaan Nek Yatun. "Irma pulang sendiri, Nek. Tidak ada siapa-siapa kok yang nganterin Irma," jawab Irma heran. "Tidak mungkin salah apa yang barusan dilihat Nek Yatun, Neng. Sewaktu Neng Irma pulang, tadi jelas Nek Yatun melihat Neng Irma dipayungi oleh sesosok pria muda yang berpakaian ala kerajaan zaman dahulu, dengan 2 buah gelang emas melingkar di lengannya, serta ada mahkota kecil di kepalanya. Bahkan si sosok itu masih ada berdiri di sudut kamar kamu, Neng." Irma kemudian teringat jika ia menemukan sebuah batu mustika dari sekolah yang masih ia simpan di saku tasnya. "Oh, mungkin
Ini yang nenek maksud, sambil menyerahkan batu mustika bambu kuning miliknya kepada Nek Yatun. Nek Yatun mengambil batu itu, dan perlahan ia memejamkan matanya mencoba berkomunikasi dengan kodam yang menunggu batu mustika itu. Nek Yatun ini memang dari dulu dipercaya bisa melihat makhluk tidak kasat mata di kampung, dan bisa mengobati orang-orang yang terkena santet ataupun guna-guna. Mulut Nek Yatun berkumat kamit sambil terus memejamkan matanya. Kini peluh pun mulai bercucuran dari kening Nek Yatun. Sekitar 10 menit Nek Yatun berkomunikasi. Akhirnya ia membuka matanya. Nek Yatun menjelaskan jika kodam penunggu batu mustika tersebut adalah berasal dari kerajaan Galuh Ciamis, dan hanya orang pilihan yang memiliki hati bersih dapat memiliki batu mustika tersebut. Nek Yatun menjelaskan, jika orang yang mempunyai tingkat kebatinan tinggi baru bisa melihat wujud dari si kodam, dan juga orang yang ingin berbuat jahat kepada si tuan biasanya akan ditampakkan pula wujud asli si kodam. Nek Yatun pun berpesan untuk Irma bisa merawat baik-baik batu mustika tersebut dan merahasiakannya kepada teman-teman yang lain. Setelah Nek Yatun menjelaskan tentang mustika bambu kuning milik Irma, Nek Yatun pamit pulang. Ibu Irma sempat curiga dan menanyakan ada perlu apa Nek Yatun datang berkunjung. Namun Irma tetap merahasiakan tujuan kedatangan Nek Yatun yang sebenarnya. Irma berdalih jika Nek Yatun ingin cucunya Ari yang masih duduk di bangku SD dibantu bimbel. Singkat cerita, keesokan harinya, seperti biasa Irma berangkat ke sekolah dengan hati yang was-was. Sepanjang perjalanan Irma bertanya-tanya akan ada perundungan apa lagi yang akan ia terima di sekolah. Irma dengan langkah guntai memasuki ruang kelasnya. Dan benar saja, di sana sudah ada Putri, Bunga, dan Ranti yang sedang berbisik-bisik sambil menatap tajam ke arah Irma. Putri yang sudah mempunyai rencana picik segera mendekati Irma sambil mengunyah permen karet. Dan saat Irma lengah, permen karet itu dilemparkan ke rambut Irma. Namun, sebelum rencana itu berhasil, entah mengapa Putri jatuh tersungkur dan permen karet itu malah berbalik menempel di rambut Putri. Putri yang kesal karena rencananya gagal malah menjadi senjata makan tuan. Kemudian bangkit berdiri untuk melampiaskan kekesalannya kepada Irma. Namun entah mengapa Putri malah lari terbirit-birit dan berteriak-teriak histeris. "Pocong! Pocong! Ada pocong!" Irma keheranan melihat tingkah laku Putri karena Irma hanya melihat Putri yang berjalan dan tiba-tiba terjatuh. Setelah bangkit, Putri berlaku seperti orang kesurupan. "Anak baik, kamu tidak perlu takut. Aku barusan menampakkan wujud menyeramkan agar mereka kapok menjahilimu. Orang seperti mereka yang diliputi oleh perasaan iri dan dengki sekali-sekali harus diberikan pelajaran agar tidak seenaknya merundung orang yang menurutnya lemah." Suara pria misterius kembali muncul di telinga Irma. Irma ingat pesan dari Nek Yatun. Jika ada yang ingin menyakiti tuan pemilik batu ini, maka si kodam akan memperlihatkan wujud. Putri yang gemas karena belum berhasil merundung Irma kembali membuat siasat baru beserta beberapa temannya tadi. Kembali saat pulang sekolah, mereka membuang payung Irma yang tersisa hanya satu-satunya. Karena ternyata payung pertama bukan hanya disembunyikan tetapi dibuang sama mereka. Saat mereka merencanakan untuk segera cepat-cepat keluar kelas, dan salah seorang di antaranya menghadang Irma di kelas, Bunga dan Putri secara diam-diam yang sudah berhasil mengambil payung Irma yang disimpan di belakang kelas, langsung bergegas ke tempat sampah.
Dan saat mau membuang payung milik Irma, mereka berdua kembali dikagetkan dengan penampakan sosok pocong. Dengan wajah yang hancur dan kain lusuh berdiri tepat di depan mereka. "Kembalikan payung itu pada tempatnya. Kalau tidak, kalian akan menerima balasannya," ucap si pocong sambil menyeringai. Melihat hal tersebut, mereka lari terbirit-birit dan payung itu hanya tergeletak di lantai. Ranti yang mencegat Irma di dalam kelas bertanya-tanya apakah sudah selesai Putri dan Bunga melakukan misi perundungannya. Sesekali ia terlihat agak gusar. Irma yang terus memohon kepada Ranti agar segera dibiarkan pulang, karena sebentar lagi akan turun hujan dan langit sudah semakin gelap. Tidak juga Ranti memperdulikannya. Hingga tiba kilatan cahaya petir dan bunyi keras guntur, mengagetkan Irma dan Ranti yang masih berada di kelas. "Sekarang tinggalkan dia, atau kamu akan menerima balasannya," ucap sesosok kuntilanak yang berwajah menyeramkan sedang duduk di atas meja sambil tertawa cekikikan. Ranti yang panik dan ketakutan melihat penampakan itu langsung lari sambil terkencing-kencing sambil berteriak-teriak meninggalkan ruang kelas. Kini yang tersisa hanya Irma di ruang kelas sambil menangis terisak. Irma sedih. Mengapa Putri, Ranti, dan Bunga sampai segitu membencinya? "Anak baik, kamu tidak perlu rendah diri dan menyalahkan keadaan yang tidak bisa kamu kendalikan. Akan selalu ada orang di dunia ini yang tidak menyukaimu walaupun kamu sudah melakukan yang terbaik yang bisa kamu lakukan. Yang terpenting, kamu harus kembali ceria dan semangat belajar untuk membuat orang tuamu bangga. Sekarang, lekaslah pulang dan hapus air matamu, anak baik," ucap suara misterius. Setelah kejadian itu, Putri, Ranti, dan Bunga tidak masuk sekolah selama 3 hari. Putri mengaku dirinya mendapatkan teror pocong berwajah yang hancur terus menghantuinya. Pocong itu selalu mengikuti kemanapun Putri pergi dan membuat tubuh Putri panas tinggi serta seringkali kejang-kejang. Begitupun Bunga serta Ranti yang diikuti sosok pocong dan kuntilanak. Mereka bersalah. Mereka bertiga akhirnya meminta maaf kepada Irma karena telah berbuat jahat. Dan karena malu, Putri memutuskan untuk pindah sekolah. Sedangkan Bunga dan Ranti masih tetap bersekolah di sana. Setelah kejadian teror yang menimpa mereka, Irma kembali menemui Nek Yatun. Ia berniat untuk sebaiknya mengembalikan batu mustika bambu kuning kepada tangan yang tepat. Irma merasa jika dirinya belum siap menerima pemberian gaib itu, dan ia takut jika kodam yang berasal dari mustika bambu kuning nantinya akan berbalik menjadi jahat jika Irma tidak bisa menjaga batu mustika tersebut. Nek Yatun akhirnya menerima pemberian Irma, dan kemudian batu mustika ia simpan di dalam laci lemari miliknya. Irma berjalan kembali pulang ke rumahnya. Irma berpikir semua keadaan akan kembali normal seperti sedia kala. Namun, mata Irma kembali dibuat terbelalak saat batu mustika itu tiba-tiba muncul kembali ada di atas meja belajar Irma. Irma yang ketakutan. Ia memanggil kakak perempuannya Susan, ibunya, dan juga ayahnya untuk segera mendekati batu mustika bambu kuning. Pada saat itulah baru Irma berbicara jujur tentang perihal mistis yang ia alami dengan batu mustika bambu kuning dan kaitannya dengan kedatangan Nenek Yatun ke rumah mencari Irma. Tanpa berlama-lama, sang ibu dan ayah Irma kembali memanggil Nenek Yatun untuk datang ke rumahnya, berkomunikasi dengan kodam si penunggu batu mustika tersebut, agar sebaiknya tidak mendekati anaknya Irma.
Mereka pun khawatir umur Irma yang masih belia tidak bisa mengendalikan mustika tersebut, dan sebaiknya batu itu dibuang atau dicarikan pemilik yang lain. Nenek Yatun paham jika ia saja yang pandai ilmu kebatinan tidak diterima oleh si Kodam. Oleh karenanya, Nenek Yatun berniat untuk kembali melakukan komunikasi batin dengan Kodam tersebut. Sesampainya Nek Yatun di rumah Irma, Nek Yatun duduk bersila dan merapatkan kedua tangannya di dada. Nek Yatun memejamkan mata, sembari mulutnya berkumat kamit. Di saat itu, mustika bambu kuning terlihat melayang menghampiri Nek Yatun. Semua mata dibuat terbelalak, melihat fenomena gaib secara kasat mata. Irma yang ketakutan memeluk erat tubuh sang kakak Susan, serta ayah dan ibu Irma pun saling berangkulan. Irma melihat batu mustika bergerak memutar-mutar, dan tidak lama ada suara yang mengagetkan seperti bunyi petasan, yang diikuti oleh sekelebat asap tipis dari mustika bambu kuning dan kemudian menghilang. Sudah selesai, mustika itu sudah menghilang. Akan jauh lebih baik jika mustika bambu kuning menghilang dengan sendirinya. Jika mustika itu sengaja dibuang, maka akan ada petaka yang diterima oleh si Tuan. Dan apabila diberikan kepada orang lain tanpa sepersetujuan si Kodam pengisi batu mustika bambu kuning, maka dengan sendirinya ia akan berbalik kembali kepada tangan tuannya. Jelas Nek Yatun. Nek Yatun kembali bercerita. Jika penunggu Kodam itu berpesan kepada Irma, jika teruslah berbuat baik walaupun balasan yang diterima tidak sesuai dengan apa yang telah ditanam, dan teruslah berbuat jujur walaupun di luar sana ada banyak orang yang menginginkan kita untuk berbuat curang. Kebaikan hati serta kerja keras yang hari ini kita perbuat akan berdampak pula bagi apa yang akan kita terima keesokan harinya. Nek Yatun pun menjelaskan, jika si Kodam lebih memilih untuk menghilang karena tugasnya untuk menjaga Irma dari rundungan jahat teman-temannya sudah selesai. Itu semua semata-mata atas kehendak dari Sang Maha Pencipta, karena di dunia ini segala sesuatu tidak ada yang kebetulan. Ayah, ibu, serta kakak perempuan Irma langsung memeluk Irma. Mereka tidak menyangka di balik keceriaan Irma di rumah, ternyata Irma menyembunyikan luka trauma akibat rundungan putri beserta kawannya di sekolah. Akhir cerita, Irma berhasil menjuarai ranking 1 kembali di kelas dan sampai dengan lulus SMP. Irma selalu konsisten mendapatkan predikat siswi berprestasi di sekolah.